Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwom. Oke teman-teman, di video kali ini saya kembali menghadirkan video problem catur 3 langkah mat seperti yang sudah teman-teman lihat sekarang ini ya. Nah, jadi problemnya seperti ini. Untuk buah putih ada raja di C1, kemudian benteng putih berada di E2, lalu satu perwira lagi gajah berada di A2. Sementara untuk raja hitam berada di pojok ya, sudah terpojok ya, sudah tidak bisa kemana-mana, yaitu berada di A1 dan ditemenin hanya satu pion yang berada di C3. Untuk arah pion hitam ke bawah ya, 2 langkah lagi dia akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja. Nah teman-teman, silahkan teman-teman pikirkan, simak baik-baik, lalu amati kira-kira kunci jawabannya apa. Ini sebenarnya ringan ya, mudah sebenarnya, tapi ya dibilang mudah sih tidak, juga dibilang susah tidak, asal yang penting kamu teliti aja. Yang penting teliti, jeli kemana harus pindahnya perwira atau raja untuk mengalahkan raja hitam dalam 3 langkah mat. Silahkan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Apa sulit ya? Saya rasa ini adalah problem mudah karena materinya sedikit. Dan kalau teman-teman ada yang tahu tentang problem ini, pasti akan cepat menjawab kunci jawabannya ya. Oke teman-teman, untuk mencari gambaran, buat yang belum tahu nih ya, untuk mencari gambaran apa kira-kira kunci jawabannya dan bagaimana cara memecahkannya, sekarang kita ikuti dulu beberapa saat beberapa analisa dari problem catur ini. Sekarang kita coba gajah yang bergerak ke B3. Nah, ini tujuannya adalah benteng atau rok untuk melakukan sekak ke A2. Tapi di sini tentunya hitam akan memajukan pion. Nah, di sini kalau raja yang bergerak, ini pion yang akan menjadi menteri dan tidak mati dalam 3 langkah. Tapi kalau misalnya gajah memakan pion, ini raja akan kabur lebih jauh ke A2 ke A3 ya. Dan putih sudah 2 langkah ya, jadi gajah ke B3 kemudian makan pion ke B2. Nah sekarang apabila benteng ke E3 untuk mencegat raja hitam supaya jangan kabur, ini udah 3 langkah ya, dan walaupun mati juga ini sudah 4 langkah, jadi tidak seharusnya mati dalam 3 langkah. Sekarang mari kita ke analisa yang kedua. Di sini apabila benteng yang bergerak ke E5 atau ke E4 untuk melakukan sekak ke A5 ataupun ke A4 ya, dengan tujuan membiarkan gajah dimakan oleh raja. Tapi tentunya ini tidak akan mati juga ya, karena raja akan kabur lebih jauh. Berikutnya, analisa ini juga saya rasa tidak akan mati ya, apabila gajah ke B1 mendekati raja. Dan kemudian karena raja hitam tidak bisa bergerak ya, cuma satu-satunya hanya pion hitam yang bisa bergerak. Pion hitam maju, kemudian apabila dimakan oleh benteng ini akan terjadi remis. Dan apabila dimakan oleh gajah ya, memakan pion B2, dan ini raja akan kabur lebih jauh lagi, dan ini juga tidak mati dalam 3 langkah. Oke teman-teman, saya rasa untuk analisanya seperti itu ya, mudah-mudahan menjadi gambaran dan bisa memindahkan, oh ini kuncinya ternyata. Kalau analisa tadi kesan tidak mati, berarti ada yang belum dipindahkan perwiranya ke tempat lain. Nah itu saja ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, tiba saatnya sekarang untuk membuka kunci jawabannya dan bagaimana solusinya, serta seperti apa pemecahan dari problem catur 3 langkah mat ini, yang seperti ringan tapi ya ringan-ringan susah sebenarnya, gampang-gampang susah lah seperti problem catur lainnya, tapi unik juga ya, materinya sedikit tapi bisa bikin puyeng juga kalau kita tidak jeli menempatkan perwira arahnya kemana. Ini dia teman-teman kunci jawabannya, silahkan simak baik-baik. Jadi kuncinya di problem catur 3 langkah mat ini terletak pada gajah ya. Gajah A2 bergerak ke F7. Kenapa ke F7? Kenapa nggak ke G8, ke E6 atau ke A5? Ya, ini tujuannya gajah ke F7 itu untuk memberi akses atau jalan kepada benteng untuk
menempati petak E6. Dan kenapa benteng ke petak E6? Ini punya tujuan juga ya, karena setelah gajah ke F7, ini raja sudah tidak bisa bergerak teman-teman ya. Karena jalannya sudah terhalang oleh jalur gajah dan jalur benteng. Nah, satu-satunya jalan kecuali pionnya. Jadi mau nggak mau pion yang bergerak. Nah, setelah pion bergerak, baru langkah keduanya adalah benteng ke E6. Nah, di sini berhubung jalan gajah sudah tertutup oleh benteng, maka raja bisa lari, bisa loncat, bisa nyebrang ya. Nah, di sini ya taktik hebat, taktik jitu ya. Wah, luar biasa ini nih. Apa namanya idenya ini? Seolah-olah raja akan kabur dan ternyata satu langkah lagi di langkah ketiga ini benteng membuka, open skak oleh gajah dan double skak juga oleh benteng ya. Jadi double skaknya ya. Nah, di sini akhirnya raja sudah tidak bisa bergerak dan skak mat dengan sangat indah. Luar biasa bukan teman-teman ya? Taktik dan idenya ini. Sebentar teman-teman, jangan ditutup dulu ya. Ada satu sedikit analisa yang belum saya bahas. Jadi, nah di sini problem caturnya apabila benteng bergerak ya ke depan raja menghalangi pion jangan sampai bergerak, ini akan terjadi remis. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, sebagai akhir video saya akan perlihatkan sekali lagi kunci jawaban dan memecahkannya seperti ini dalam 3 langkah mat. Oke teman-teman, sampai di situ dulu untuk problem catur yang unik dan hebat ini. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya.